Hasil ijtihadnya sama, tapi pendapat ini terbantahkan, gitu. Terbantahkan. Jadi kita harus tahu ya, A'immatul Arba'ah, Anda tidak bisa menilai bahwa A'immatul Arba'ah Anda nilai dalilnya dengan hadis Bukhari Muslim, nggak bisa. A'immatul Arba'ah itu sudah ada sebelum munculnya para muhadditsin, gitu loh. Jadi Imam Syafi'i piye to? Oh hadisnya jelas riwayat Bukhari kok. Lu ragu-ragu. Ya Allah. Ini jalur merokap. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu jauh hidup sebelum Imam Bukhari. Gitu loh. Jadi ditulisnya kitab-kitab hadis dan munculnya itu kitab-kitab hadis selepas munculnya A'immatul Arba'ah itu adalah untuk menguatkan mazhab. Menguatkan mazhab. Jadi kalau ada orang mempelajari hadis kutubus sittah terus tidak bermazhab, ini namanya orang salah langkah. Salah langkah. Selepas belajar kutubus sittah malah tidak mau bermazhab, itu keliru. Karena ditulisnya itu kitab-kitab hadis supaya orang itu bermadhab kepada salah satu madhab dan tahu mana dalilnya, gitu. Makanya ini kenapa ini kembali ini salah satu bicara lain ini. Kemudian kembali kepada pertanyaan tadi. Jadi kenapa ini kita katakan beliau bermadzhab Syafi'i? Karena kitab-kitab beliau ini bab-babnya ini mendukung banget itu madzhab Syafi'i, mendukung madzhab Syafi'i, dan tidak ada satupun riwayat beliau mendirikan madhab. Maka kita lihat etikanya para muhaddisin. Ya kita ini pakar hadis, ya kita bicara sesuai kapasitas kita, sesuai keahlian kita. Mana ada Imam Tirmidzi mengatakan hukumnya begini, gak ada. Para muhaddisin hanya meriwayatkan hadis, terus menilai hadis ini sahih, apa hasan, apa dhaif, apa maudhu. Udah. Imam Tirmidzi kitabnya itu tebal 5 jilid, tidak ada satu pun mengatakan mana fatwa Imam Tirmidzi. Ada? Yes. Ada tidak para fuqaha meriwayatkan ini pendapat Imam Bukhari gitu? Ada tidak? Jadi para muhadis itu tahu diri, punya etika. Kita ini pakarnya adalah pakar hadis. Urusan istinbat, ijtihad fikih serahkan kepada ahlinya. Maka Imam Tirmidzi kalau meriwayatkan ini pendapat madzhab Syafi'i, ini pendapat sahabat ini pendapat sahabat Ats-Tsauri. Saya mendapatkan ini pendapat beliau riwayat dari fulan. Jadi kalau ingin tahu itu hadis yang menunjukkan meriwayatkan ikhtilaful ulama dalam mengenai sebuah hadis, istinbat dari sebuah hadis, bacalah riwayat hadis dari Tirmidzi biar tahu ikhtilaful ulama. Dan Imam Tirmidzi hanya meriwayatkan, hampir tidak ada satu pun pernyataan beliau sendiri berkata menurut saya hukumnya begini, nggak ada. Yang Tirmidzi tahu ini beda. Kemudian Imam Daud juga begitu, beliau cuma meriwayatkan itu adalah ahaditsul ahkam yang terlengkap. Ada yang kita Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, tapi nggak terlalu lengkap. Yang paling lengkap ahaditsul ahkam adalah Abu Dawud. Dan Imam Abu Dawud sendiri ya cuma menata hadis, tidak ada beliau berijtihad.
Iya, itu cuma meriwayatkan hadis. Imam Bukhari juga begitu, bahkan Imam Muslim itu hadisnya nggak ada dikasih judul, nggak ada judulnya Imam Muslim itu, karena dia juga muridnya Imam Bukhari, istifadah dari Imam Bukhari, maka beliau menyusun Sahih Muslim itu lebih tertata hadisnya itu, sehingga hadis yang mansukh diletakkan lebih dulu, baru hadis yang nasikh, kan gitu kan. Tapi nggak ada judulnya, sehingga Imam Nawawi rahimahullah beliau mengasih judul dalam Syarah Nawawi. Di antara sebabnya karena ada beberapa pensyarah Muslim kurang pas di dalam memberi judul itu hadis, kan gitu kan. Jadi yang memberi judul setiap bab bukan Imam Muslim, tapi Imam Nawawi, bukan muhaddis. Nah, makanya Imam Bukhari tidak ada. Coba kamu lihat di kitab-kitab fikih pendapat Imam Bukhari. Kalau orang nanti kitab fikih Syafi'i, dan kitab fikih Hanafi, kitab fikih Hambali, kitab fikih apa? Maliki, ada enggak? Ini pendapat Imam Bukhari, enggak ada. Tetapi kitab video ini kebanyakan condong sependapat dengan kitab Imam Syafi'i, maka disitulah ulama mengatakan beliau bermadzhab Syafi'i. Begitu pula Imam Muslim, Imam Tirmidzi, begitu. Jadi kalau mengatakan beliau tidak bermadzhab, ini ya satu pendapat silahkan, tapi jumhur ulama mengatakan beliau bermadzhab. Jadi pahami ya. Jadi pelajaran yang terpenting apa dari sini? Orang itu bicara sesuai kapasitasnya gitu. Jadi kalau hitungan apoteker jualan obat, ya apoteker. Jangan memberi dia mendiagnosa sebuah penyakit atau memberi resep tanpa resep dokter. Jadi apoteker itu bisa menunjukkan ini obat ini. Tetapi yang bisa menilai pasien ini penyakitnya apa, dosis resep dan dosis yang pas itu apa, hanya dokter. Itu yang dimaksud ya, ruba muballagin aw amin sami'in. Banyak orang yang menerima riwayat hadis itu lebih paham daripada orang yang meriwayatkan. Ruba muballagin aw amin sami'in. Banyak di mana orang yang dia menerima sebuah riwayat hadis tetapi lebih afqah, lebih bisa memahami, lebih bisa menggali makna sebuah hadis daripada orang yang membawa dan meriwayatkan sebuah hadis. Jadi makanya sampai ada sebuah ulama menyebutkan bahwasanya Imam Ahmad ibn Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i dalam segi fikih. Tapi dalam segi hadis Imam Syafi'i banyak menerima riwayat hadis dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya, yang lain bisa dipahami ya? Ya. Di dalam beberapa karangan Imam Nawawi rahimahullah ada ulama mengatakan dalam merujuk masalah fatwa Imam Nawawi, kita akan susunan kitab itu dari tahqiq dan kitab yang berikutnya. Bagaimana dengan kaul-kaul beliau dalam Syarah Muslim? Jadi gini, itu saya baca kemarin itu, karena seorang mujtahid itu yang dipakai adalah pendapat yang terakhir. Karena pendapat yang terakhir itu penelitian yang terakhir. Sebagaimana para sahabat mereka mengatakan kunna na'khudhu min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ahdath wal ahdath. Kami mengambil dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sabda yang terbaru dan perbuatan yang terbaru. Itu yang diambil. Maka istilahnya ada kana akhirul amrain min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Dan begitu pula pendapat Imam Syafi'i ini yang terakhir adalah qaul jadid. Kalau qaul jadid ada 2 atau 3,
yang diambil yang paling terakhir kalau diketahui. Kalau tidak diketahui, itulah tarjih Imam Rafi dan Imam Nawawi. Nah sekarang Imam Nawawi sendiri, kitab yang terakhir beliau susun adalah Majmu' dan Tahqiq walam yukammilhu. Sehingga beliau belum sempat menyelesaikan kitab ini. Maka di zaman para pernyataan di kitab-kitab ini yang pendapat beliau paling kuat adalah yang di Majmu' dan di Tahqiq. Tapi di Tahqiq kembali pernyataan ini dalam kitab Al-Madkhal. Madkhal adalah pintu masuk madzhab Syafi'i. Ada madkhal lil madzhab Syafi'i, ada madkhal lil madzhab Hanafi. Kalau Anda ingin jadi pakar madzhab Syafi'i, ikut arahan di madkhal itu, kitab apa yang dipelajari. Kalau kita mau jadi pakar madzhab Syafi'i, ikut madkhal. Di situ dijelaskan bahwasanya pendapat Imam Nawawi yang terkuat adalah di Majmu' dan Tahqiq. Itu maksudnya dari segi dalil, dari segi dalil. Karena ini anak kitab Majmu' dan Tahqiq adalah kitab yang beliau karang bukan menurut kurikulum madzhab, bukan. Ini pendapat pribadi. Maka dari segi dalil ini adalah yang paling kuat Majmu' dan Tahqiq. Nah, tapi dari segi mazhab tetap minhaj. Karena minhaj itulah kitab kurikulum mazhab yang secara lafzun wa maknan. Di situ Imam Nawawi di dalam kitab minhaj tidak punya pendapat pribadi. Dia hanya menukil al-madhab bukan nakal. Bermadhab itu cuma menukil. Terus beliau mentajih. Jadi penukilan dari Imam Syafi'i langsung atau penukilan dari Ashabus Syafi'i. Kenapa ini ada pendapat Imam Syafi'i, ada pendapat Ashabus Syafi'i? Karena tidak semua kejadian dibahas oleh Imam Syafi'i. Sehingga pembahasan atau permasalahan waqi'iyah fikih yang tidak dibahas oleh Imam Syafi'i akhirnya dibahas oleh muridnya, dibahas oleh ashab. Ashab itu siapa? Yaitu ulama pengikut mazhab Syafi'i yang sebelum tahun 300 Hijriah, mutaqaddimin. Ini yang dikatakan ashabul wujud. Jadi diakui punya kemampuan berijtihad, tetapi tetap mengikut kaidah mazhab Syafi'i. Maka dikatakan ashab. Jadi ashabul wujud. Ya. Jadi Imam Nawawi di minhaj itu cuma meriwayatkan, terus mentarjih. Jadi apa yang beliau tidak mengatakan kutu, maka Imam Nawawi sependapat dengan Imam Rafi'i. Maka dari segi mazhab tetap pendapat Imam Nawawi yang diunggulkan adalah yang ada di kitab minhaj. Karena ini kitab ini kurikulum mazhab yang lafzul wa maknan nyambung dari Imam Nawawi, dari Imam Rafi'i, dari Imam Ghazali, dari Imam Haramain langsung ke kitab-kitab Imam Syafi'i. Tapi dari segi min haitsu dalil, itulah apa yang ditahqiq dan itu ikhtiar Imam Nawawi itu lebih diunggulkan dari kitab yang lain. Maka ada istilah rajihun min haitsu dalilu, dhaifun min haitsu madhhabu. Jadi ada ikhtiar Imam Nawawi dari segi dalil ini kuat, tapi dari segi periwayatan madzhab ini qaul dhaif, sebenarnya kayak mu'attah gitu. Mu'attah itu dari segi dalil kuat, sangat kuat, tapi dari segi madzhab ini qaul dhaif. Karena madzhab Syafi'i mengharuskan pakai sighar. Bisa dipahami ya? Mengharuskan pakai sighar. Nah, seperti itu. Tapi min haitsu dalilu rajihun wa qawiyyun mudrokan. Alasannya apa? Alasan Imam Nawawi karena tidak ada satupun ayat di Al-Qur'anul Karim, juga tidak ada satupun hadis Nabi yang mengharuskan ada sighar di dalam jual beli. Al-Qur'an jelas illam takuna tijaratan tarodin. Baginda Nabi SAW juga bersabda, innamal bai'u an
taradin. Tidak ada, harus ada sighah, lafaz itu nggak ada. Nah ketika kajian Nabi, ketika Allah dan Rasulnya tidak pernah mewajibkan pakai sighah, hanya mengatakan, hanya menjelaskan, menegaskan ridho. Jual beli itu yang penting ridho. Lah ridho itu apakah harus pakai ucapan? Faktanya itu loh. Apakah ridho harus pakai ucapan? Enggak kan? Anak perempuan ditanya mau nikah, bener, oh ridho berarti. Pak pinjam motor, nih kucing. Pak pinjam motor, saya tidak bilang iya, tidak bilang enggak. Maka dalam jual beli yang sekarang berlaku di seluruh minimarket, ya kan? Di kasir mana ada orang ngomong jual beli, aku jual aku beli. Serahkan barang, atau 300.000. Semua dia berpikir semua buatnya. Jadi tidak ada satupun ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang mewajibkan sighah. Cukup dengan ridho. La ridho itu yahsul ridho di qaulin au fi'lin. Maka mu'attaf memberikan saman, pembeli memberikan saman, penjual memberikan mage, sudah berarti ridho. Kalau nggak ridho, ngapain dia memberikan? Ya itu loh. Maka min haitsu dalil qawiyun, tapi min haitsu riwayatil madhab ini dhaif. Termasuk itu najis babi. Imam Nawawi meneliti seluruh ayat Al-Quran, hadis Nabi tidak ada yang mewajibkan najis babi dicuci 7 kali, nggak ada. Kalau ya, sing hafal 10.000 hadis, kamu cari. Kalau saya kan ikut Imam Nawawi sudah tidak ada enak kan gitu ya. Beliau meneliti tidak ada satupun ayat Al-Quran atau hadis yang mewajibkan itu najis babi. Apa? Babi itu dicuci 7 kali, nggak ada. Maka beliau secara pribadi berpendapat bahwa bangkai babi itu cukup dicuci sekali. Jadi nggak perlu 7 kali, nggak perlu. Nah ini min haitsu riwayatul madhab ini dhaif, tapi min haitsu dalil qawi kuat. Maka sekarang ada kitab Ikhtiyaratul Nawawi. Saya punya PDF-nya itu. Jadi Ikhtiyaratul Al-Mukhtar, ikhtiyarat itu maksudnya seorang pengikut madhab punya pendapat pribadi yang menurut beliau itu secara dalil kuat, tetapi secara madhab, kurikulum madhab bertentangan dengan pendapat yang ada dalam madhab. Maka ikhtiarat, contohnya kayak zakat disarankan kepada satu orang, ini dhaif, gitu. Dhaif. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan zakat itu minimal 3 orang. Jadi kita zakat pribadi, kalau bagi harus diratakan, dan pergolongan itu 3 orang. Ya sulit itu. Zakatnya 1 juta, maka harus 8 golongan, per golongan harus minimal 3. Boleh ono mu'alaf qulubum 3, fuqara 3, miskin 3, setiap golongan 3. Ini madzhab Syafi'i. Yang begitu itu riwayatnya. Nah kalau kita keberatan pakai qaul sebagian ulama Syafi'i, dikasihkan ila fakirin wahidin wa ila miskinin wahidin, ini qaul dhaif. Jadi pahami? Cukup ya? Ya lain. Saya minta penjelasan masalah qaul azhar, qaul as-sahh, arjah itu macam mana kita paham, kita ambil. Sudah buka channel yang dia belum? Ya, buka dulu nanti ya. Cuma sekarang saya kasih global aja.
Qaul rajih wal arjah itu adalah yang lebih umum. Jadi rajih biasanya muqabilnya itu lemah. Arjah muqabilnya Rajih. yaitu ikhtilaf hanya menunjukkan masalah ini ada ikhtilaf tanpa bisa ditakyid. Ikhtilaf ini sumbernya dari Imam Syafi'i atau dari Ashab Syafi'i, nggak dijelaskan. Maka ini qaul rajih, yakni qaul mu'tamad, pendapat yang ini yang muftabihi, yang dijadikan sebagai fatwa. Nah, adapun al-azhar al-masyhur ini adalah ada 4 poin yang bisa dipahami. Satu, menunjukkan ada khilaf. Jadi kalau di dalam kitab Minhaj, sudah kitab-kitab selepasnya ada istilah al-azhar al-masyhur. Satu, ada khilaf. Poin kedua, khilaf ini sumbernya dari Imam Syafi'i. Poin ketiga, yang disebutkan selepas kata-kata al-azhar atau sebelum kata-kata al-azhar, itulah qaul yang rajih. Satu soal lagi, masalahnya ada khilaf. Kalau khilaf kita harus berbuat longgar kepada umat. Yang kedua, khilaf ini sumbernya dari Imam Syafi'i. Yang ketiga, di dalam masalah yang ada kata-kata al-azhar al-masyhur, itu pendapat yang rajih. Yang keempat, kalau al-azhar berarti muqabilnya kuat, dalilnya sama-sama kuat. Kalau al-masyhur maka ini muqabilnya lawannya itu muqabil lawannya itu dalilnya lemah. La al-asah as-sahih sekarang. Al-asah as-sahih. Maka ini ada 4 poin yang bisa dipahami. Jadi 4 faedah. Yang pertama, masalah ini ada khilafiyah. Yang kedua, sumbernya khilaf Ashabus Syafi'i. Ashabi contohnya Al-Qadha, Asy-Syafi'i, Abu Bakar Al-Baqilani, Ibnu Suraid. Jadi orang-orang itu sebelum tahun 400 Hijriah. Sebelum 400 Hijriah. Dan yang ketiga, yang disebutkan itu qaul yang rajih al-muhtabi. Yang keempat, kalau al-asal muqabilnya sahih. Nah kalau asal muqabilnya ghaliban fasid. Ghaliban fasid. Makanya kalau pendapat as-sahih, muqabilnya itu kebanyakan tidak bisa dipakai. Baik dalam fatwa juga dalam amal pribadi, karena muqabilnya itu fasid. Fasid itu maksudnya secara kekuatan pendapat tidak bisa dipakai gitu, karena dalilnya terlalu lemah gitu. Nah, bagaimana ini mutlak dalil? Nah, itulah membaca surah Al-Minhaj atau membaca kitab Raudhah. Di situ setiap pendapat ada alasan dan argumennya gitu. Nah, mengenai istilah yang lain, nah ini al-madhab, itu berarti periwayatan madhab yang dikuatkan. Jadi wal madhabu kada, maksudnya ini ada 2 periwayatan madhab. 2 periwayatan madhab, yaitu kita kan punya ashabul iraqiyyin dan ashabul khurasaniyin. Jadi terkadang mereka ini dalam meriwayatkan madhab Syafi'i ada 2 pendapat. Ashabul iraqiyyin atau baghdadiyin meriwayatkan masalah ini sepakat satu pendapat, gak ada khilaf. Madhab Syafi'i menurut riwayat kami dalam masalah ini tidak ada khilaf. La ashabul khurasani meriwayatkan madhab Syafi'i dalam masalah ini ada 2 pendapat. Nah ini oleh Imam Rafi'i, oleh Imam Nawawi ditarjih mana periwayatan yang paling kuat. Lah untuk mentarjih perlu mengadakan penelitian, diteliti kitab-kitab Imam Syafi'i, diteliti sebetulnya itu satu pendapat atau 2 pendapat baru ditarjih. Ya bisa dipahami. Nah ini kalau ingin lebih detail, antum baca Tasrifatul Mu'in yang muqaddimah itu saya nukil itu istilah-istilah dalam madhab Syafi'i
istilah yang dipakai dalam mazhab Syafi'i itu ada 5 terjemah. Simpel aja, di PDF sudah ada, saya sebarkan itu. Gak usah beli kitab, ya. Ongkirnya yang mahal, masalahnya. Kalau PDF kan gratis, cuma gak dapat pahala gitu. Ya, dikasih begitu. Dan nanti masalah istilah yang lain, kalau mukharrar, kalau nas itu ada di jalan itu sudah bisa lihat. Itu saya jelaskan detail di sini. Terus itu yang pertanyaan dari Putri gimana? Pertama, bagaimana cara berwudu menggunakan spray? Jadi ini satu metode bagus di Jakim Malaysia ini, mengajari para jamaah umroh, jamaah haji pakai spray gitu kan. Yang penting disemprotkan, air itu bergerak, itu sudah namanya mengalir. Ya. Ketika disemprotkan, maka air yang dimaksud sudah bergerak, maka itu sudah mengalir. Sah. Bukan seperti yang di Indonesia suruh tayamum dengan kursi pesawat, tidak tahu pada dari mana. Mana ada di kursi pesawat ada debu gitu loh. Jadi semprotkan di muka, yang penting sudah air bergerak, di tangan juga begitu, nanti di kepala kan tidak usah, kan tidak masalah, dan di kaki. Nah ini kan kita musafir kan di situ kan. Kalau kita musafir untuk pakai di spray itu, kalau kita pakai sepatu kan tinggal diusap muzahnya, sepatunya. Kalau kita memakai sepatu yang memenuhi syarat, sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Tapi kalau kita memang ya sudah kakinya disemprot, supaya tidak air mengalir kemana-mana, kan kita siapkan handuk di pangkuan kita, sehingga nanti kalau perlu menetes air dari muka, dari tangan ke handuk kita. Jadi ini namanya kita mau safar, mempelajari bagaimana tata cara berwudu dalam safar. Karena di pesawat itu tidak mungkin kita nyuruh per orang wudu di toilet. Kalau saya sendiri kalau di pesawat wudunya di toilet, gitu. Saya wudu di toilet. Tapi nggak mungkin ini kita suruh kepada orang lain. Dan jamaah kita tuh ada 100 orang suruh diwudu di toilet semua. Ini terlalu memberatkan, makanya suruh bawa spray semprotan itu masing-masing. Seperti itu ya. Sholatnya di pesawat? Sholat di pesawat ini kalau kita dulu kalau di Saudi Airline itu bebas, bahkan ada musolanya terkadang itu. Tapi kalau maskapai yang lain selama ini kita dilarang untuk sholat dengan sempurna. Dulu saya di Qatar Airways itu biasa sholat di ruang dekat ruang darurat itu kan enggak. Kayak kemarin aku sholat di belakang di ekor, itu kan nggak ketahuan orang itu. Jadi kalau mau sholat leluasa di ekor itu tutup, ada kelambunya. Nah sholat di belakang. Ini pesawat besar. Kalau pesawat kecil nggak mungkin itu. Jadi kalau kita bisa sholat dengan sempurna, tahu arah kiblat, itu kan ada di layar itu kan. Pesawat menghadap kemana, ketahuan semua. Kita arah mana, ketahuan semua. Jadi kita bisa sholat yang paling longsoh jangan sholat di orang lalu lalang. Itu memang jangan mengganggu suasana, mengganggu pandangan, mengganggu orang lewat. Dan kalau ada apa-apa darurat, kita jangan melanggar di situ. Maka di pesawat kalau ingin sholat sempurna di belakang, di ekor hanya sholat. Lah ini juga tidak mungkin semua orang disuruh sholat di ekor begitu. Makanya kalau nggak bisa ya sholat dengan isyarat, duduk, tunggu isyarat, sujud isyarat, kemudian nanti diulangi. Bahkan ini fatwa Ismail Zain Al-Yamani Al-Makki itu fatwa beliau Syekh Ismail Zain Al-Yamani Al-Makki, orang sholat di pesawat walaupun bisa rukuk sujud sempurna, menghadap kiblat sempurna, tetap wajib diulangi. Karena dalam mazhab Syafi'i sesuai penelitian beliau, syaratnya sholat itu harus istiqrar alal ardi. Jadi harus melekat dengan bumi. Jadi kalau sholatnya tidak melekat dengan bumi, maka ini wajib diulangi. Termasuk yang belakang sholatnya di atas daun pisang, di awang-awang gitu kan. Sholatnya di awang-awang lah. Umpamanya keramat seorang wali gitu.
Ini pandangan saya Ismail Zain. Syarat sah sholat yang ada dalam madzhab Syafi'i harus istiqrar alal ardi. Makanya kalau tidak istiqrar walaupun sempurna tetap wajib diulangi. Tapi ini masalah khilafiyah. Karena pandangan Qadhi Husain, Imam Muzani, ini salah satu ashab Syafi'i. Pokoknya sholat sudah kamu kerjakan di waktunya sesuai kemampuan kamu, gak wajib diulangi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nas hadisnya, nas sore hadisnya. Quran jelas, hadis jelas. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kita ini diperintahkan sholat, kok bisanya ya begitu? Dan kita sudah sholat di dalam waktu sebenarnya butuh dengan benar, tidak wajib diulangi. Umpamanya begitu. Apalagi habis mengenai wudhu dengan spray tadi, bila sampai giliran mengusap kaki tapi kena sepatu boleh musik dengan musah. Sedangkan syarat khuf itu ada syiddatul barad dan di pesawat itu tidak berapa. Tidak ada. Tayamum yang syiddatul barad itu. Jadi orang kedinginan boleh tayamum. Lalu orang memakai sepatu itu kondisi di rumah, kondisi safar, kondisi aman, kondisi perang, apa saja boleh. Tidak ada syiddatul barad itu tidak ada. Itu bab tayamum, bukan bab masul khufain. Ini termasuk orang pakai ini. Ya apalagi? Yang membolehkan, ulama yang membolehkan boleh sholawat di atas pesawat. Macam mana kepahaman mereka dengan hadis al-ardu kulluha masajid? Nah itulah. Jadi ketika kamu benturkan antara ulama yang membolehkan, dalilnya ulama yang membolehkan dengan dalil ulama yang melarang, tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Seperti masalah zakat fitrah dengan uang gitu ya. Ini kalau kamu benturkan antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi, tidak akan pernah ketemu. Karena punya membangun sebuah pendapat di atas asas yang berbeda dengan cara sudut pandang yang berbeda. Madzhab Syafi'i, jumhur ulama mengatakan zakat di zaman Kanjeng Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman beliau A'immatul Arba'ah, jelas sa'an min tamrin, sa'an min burin, gak ada sa'an min dirhamin, sa'an min dinarin, gak ada. Sa'an ini sa'an bahasanya satu sa'. Lah zakat itu ibadah. Kalau kamu ganti dengan duit, saya khawatir nggak sampai kepada Allah, nggak diterima. Jadi ini tamasukan di wahirin nusus. Dan Imam Abu Hanifah pandangnya berbeda. Loh, jadi ini loh. Zakat itu tujuannya apa toh? Irda'ul fuqara wal muhtajin. Membantu mencukupi keperluan orang fakir miskin dan orang-orang yang perlu dibantu. Nah, sedangkan irda itu bisa bil aqwal wa bil danadir wa bil danadarahim gitu. Jadi memenuhi kebutuhan fuqara itu bisa dengan makanan pokok, ya bisa dengan uang. Jadi Imam Syafi'i dan jumhur ulama memahami hukum mengambil daripada nas, teksnya hadis. Nah, Imam Abu Hanifah menggali sebuah hukum dari makna yang tersirat di dalam hadis. Ya sampai terus itu nanti yang mau lah bakal ketemu. Nah, begitulah masalah ini. Jadi ju'latil ardu masjidan wa turbatuha tahuran. Pakai ini sholat itu harus di tanah, maksudnya melekat dengan tanah. Itu kan dalile orang yang mewajibkan sholat melekat dengan tanah, kan gitu kan. Nah, yang berikan kelonggaran, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum.
dia sudah mengerjakan sholat sesuai kemampuan dia. Fatu minumas tamaktu, perintah kajian tinggi sore, kerjakan itu perintah sesuai kemampuan kalian. Dan dia sudah mengerjakan sesuai kemampuan dia. Dari mana Anda harus mewajibkan untuk mengulangi? Apa alasan kamu mewajibkan untuk mengulangi? Ini orang sudah mengerjakan perintah Allah sesuai yang ditegaskan oleh baginda Nabi semampunya. Gitu loh. Jadi hadis yang dipakai berbeda. Nah, akhirnya yuk sampai di kiamat gak akan pernah ketemu. Dan justru perbedaan ini melonggarkan kita. Nah, iman kita lagi kuat ya diulangi. Kalau iman lagi lemah, sebeleta kepar gitu. Ya, dan kita lagi iman kuat kan, ulangi. Kalau utama, tapi lagi loyo coba. Saya sekolah ini. Iya Pak ya. Apa lagi? Sudah selesai soal? Masih ada Ustaz. Iya baca. Soalan kedua, hukum wanita menikah sedang dia masih dalam iddah. Ya tidak sah. Jadi pernikahan tidak sah. Ini wakiahnya tidak sah. Terus bagaimana hubungan suami istri? Lah kalau dua-duanya tahu ini nggak boleh zina jadinya kan gitu kan. Tapi yang jelas mereka mau berkumpul ya saya nggak tahu. Nggak tahu. Lah kalau nggak tahu itu yang nggak tahu, dua-duanya nggak tahu, wanita ini orang awam, nggak tahu apa itu iddah. Oh, iddah itu tidak dipelajari di sekolah-sekolah university, di sekolah umum itu tidak dipelajari, di sekolah akademik tidak dipelajari. Jadi iddah itu apa, makanan apa yang nggak tahu. Jadi kalau memang si wanita yang nggak tahu, si laki-laki nggak tahu, dua-duanya nggak dosa. Wanti subuhan, kalau terjadi kehamilan, ya nasab kepada mereka berdua, nasab kepada ayahnya juga. Dan surah kedua, si wanita tahu, suami nggak tahu, nah gitu loh. Maka si wanita berdosa. Aduh, mumpung ada yang lama, ngomong aja ini idahnya sudah habis, padahal belum, itulah wanita. Maka tidak boleh melamar wanita itu kalau masih dalam iddah raj'i, haram melamar baik terang-terangan ataupun secara sindiran. Kenapa? Dikatakan di surah, kenapa wanita ini apa hikmahnya? Wanita ini kalau dilamar ketika dalam iddah raj'i. Kalau iddah baik boleh secara sindiran, nggak boleh terang-terangan. Karena apa? Terkadang kalau mereka dilamar orang terus berbohong dalam masalah iddah, mumpung ada yang mau, terkadang. Maka ini kalau wanita tahu dia berbohong, dia yang dosa. Dan si suami mati sungguhan, dia nggak dosa. Jadi si suami dia nggak dosa dan terjadi wati subuhan. Dan anak dari hasil wati subuhan bernasab kepada si wati, juga ada mahram ayah dan anak kandung, juga nanti juga berkaitan dengan wali nikah, dia juga berada di wali dan sampai kepada hukum waris. Maka dalam itu yang terbaru ini kemarin saya sampaikan itu perbedaan anak dari hasil zina sama anak dari wati subuhan. Dari anak hasil zina ini, kalau memang si wanita sudah hamil duluan baru dinikahi, maka anak kepada si laki-laki anak tiri, mahramnya mahram anak tiri. Si ayah tidak bisa jadi wali dan sampai tingkatan tidak ada saling mewaris di dalam masalah pewarisan, itu tidak ada saling mewaris. Lah adapun anak wati zubuhan, maka ini yang wati juga dosa, anaknya anak kandung, mahramnya mahram anak kandung, dia juga bisa jadi wali, kemudian juga saling mewaris satu sama lain. Bedanya di situ, dipahami ya? Ini akibatnya. Lah tidak tahu ada dua. Tidak tahu dia ini masih dalam masa ini. Yang kedua tidak tahu hukumnya.
Nah, jadi tidak tahu kejadiannya sama tidak tahu hukumnya. Tahu ini, tahu apa? Tahu ini ditinggal mati suaminya baru 3 bulan, ya kan? Tahu, tapi nggak tahu kalau iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Nah, ini namanya tahu kronologinya, tapi tidak tahu hukumnya. Dua-duanya sama nggak tahu itu. Sama-sama mati subuhan. Terus apa lagi? Saya satu ini Bapak ya? Sama juga. Ya. Apa hukum nikah apa terbatal atau betul? Loh. Ketika dia nggak tahu, selama dia nggak tahu, ya kan rasanya sah. Yang dikatakan wati subhat itu apa toh? Seorang laki-laki mensetubi wanita dalam sangkaan dia, keyakinan dia ini wati yang halal. Wa fil haqiqati wa nafsil amr itu adalah haram. Itu wati subhat. Disangka istrinya, ternyata iparnya. Disangka budak perempuannya, ternyata budak tetangganya. Disangka nikah sah, ternyata nikah tidak sah. Nah, seperti itu. Dipahami ya. Dan terus dia bilang sampai kapan? Sampai dia tahu. Kan banyak ini pernikahan di Jawa juga. Ternyata dulu walinya itu salah. Walinya mestinya wali hakim, wali anak zina. Lah ayah angkat atau ayah ini jadi wali. Tidak sah ini. Ya dah. Selama tidak tahu ya walaupun 10 tahun, 20 tahun enggak dosa, enggak tahu bahwa ini itifak ini bahasa Syafi'i. Orang wati subhat itu enggak dosa. Dan selepas tahu wajib nikah diulang. Nikah dengan wali yang benar. Kalau alasannya karena salah dalam menunjuk tapi ternyata adik kandungnya sendiri, ya tidak boleh diulangi adik kandung sendiri. Ada cerita di Trenggalek atau Tulungagung, ada seorang laki-laki menikahi adiknya, tapi nggak tahu tuh di perantauan di Sumatera, transmigrasi. Jadi seorang laki-laki menikahi gadis, nikah, sampai punya 2 anak. Terus pulang, ayo kita pulang ke Jawa Timur. Pulang sampai kampung dimarahi sakampung gitu. Kamu tuh menikah di kandung kamu sendiri loh, nggak ngerti kan? Yang ini jangan diulangi nikahnya. Mau dikandung nikahnya gimana? Jadi anak 2 orang tadi, 2 orang anak itu nasabnya kepada dia. Ini wati subhan. Siapa lagi? Siapa? Ya. Saya tentang buka Madinah, ada nggak pendapat? Bapak mati. Habis. Masih. Ya. Ada pendapat khusus untuk Mekah Madinah yang hari itu kita pergi umrah. Waktu sampai 7 hari di Mekah, kemudian Mutawif ini suruh kita jamak di dalam Mekah, terus untuk pergi Madinah. Maksudnya kita sudah 7 hari di situ. Sudah 7 hari, tapi oleh Mutawif disuruh jamak. Anda itu kan ada pendapat yang mengatakan bahwa 10 hari. Maksimal 10 hari. Jadi 7 hari masih boleh jamak kosong, maksimal 10 hari. Jadi gini ya, kalau bicara mengenai dalil, gini, baginda Nabi SAW, beliau ketika haji wada, maka tanggal 4 Dzulhijjah itu tiba di Mekah. Tanggal 4 tiba, 5, 6, 7 hari datang tanggal 4, nggak dihitung kan? 5, 6, 7, 3 di Mekah, tanggal 8 meninggalkan Mekah menuju Mina. 1 hari di Mina, 1 hari di tanggal 8 di Mina, tanggal 9 di Arafah, tanggal 10, malam 10 di Musdalifah, tanggal 10 di Mina. Masuk Mekah lagi. Setelah masuk Mekah, tanggal 11, 12, 13 di Mina lagi. Selama 10 hari di Mekah
Mina, Arafah, Mekah, Mina lagi 10 hari. Mulai tanggal 4 sampai tanggal 14 beliau qasar sholat. Dan ketika di Arafah beliau jamak. Di Mina beliau tidak jamak tapi qasar terus. Maka ini sebagian ulama mengatakan ketika tinggal di satu tempat di situ 10 hari, masih boleh jamak qasar. Itu yang terjadi dalam Hajjatul Wada. Ada yang mengatakan ini khusus kaitannya dengan haji. Jadi makanya sampai sekarang kita lihat di Arafah itu jamak qasar. Padahal penduduk Mekah banyak itu. Dan di Mina, siapa yang di Mina sholat di Masjid Khaif itu sampai sekarang, baik itu tanggal 8 Tarawiyah itu, tanggal 11, 12, 13, kalau kalian sholat di Masjid Khaif di qasar asar zuhur asar isya selama musim haji. Sehingga sebagian ulama mengatakan jamak qasar yang dikerjakan Nabi dalam Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Hajjatul Wada itu karena li ajlil hajj. Pendapat kedua. Yang ketiga, Badar Syafi'i memahami kejadian itu. Kajian Nabi dari Madinah ke Mekah tanggal 4 datang, 5, 6, 7 di Mekah, 8 sudah meninggalkan Mekah. Berarti cuma 3 hari. Di Mina sehari, di Arafah sehari, di Mekah lagi sehari, ke Mina lagi 3 hari. Jadi tidak pernah tinggal di satu tempat melebihi 3 hari. Maka maksimal adalah tidak sampai 4 hari. Maksimal jangan sampai jadi maksimal 3 hari. Maksudnya itu 4 hari itu 4 kali 24 jam. Mamanya 3 kali 24 jam plus 20 jam masih boleh. Nah gitu. Ini madhab Syafi'i. Tapi madhab yang lain gak apa-apa sampai 10 hari. Kelapian. Tapi biasanya mutawif itu tidak bermadhab. Ya lagi. Ya. Bagaimana pula yang dapat begitu kalau kita sembahyang ke Madinah yang berlainan akidah? Paham apa ini? Jadi orang Wahabi Salafi itu memang berbau mujassimah, tetapi mujassimah yang la nukaffiruhu. Kenapa? Karena model tajassimnya itu begini. Ya Allah punya tangan, walakin laisa kamitslihi syai'. Allah punya wajah, nasko, walakin laisa kamitslihi syai'. Itu bisa dibuka di kitab Bujairami. Mujassimah ada 2. Ada mujassimah yang apa itu kita menghukumi kafir, yaitu apa? Mujassimah yang memang Allah punya wajah seperti kita, Allah punya tangan seperti kita. Jadi orang begini ini sudah dihukumi kafir. Keyakinan semacam ini, bukan orangnya, keyakinan semacam ini. Tapi kalau mujassimah ya Allah punya tangan, walakin laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan makhluknya. Allah punya wajah tidak sama dengan wajah makhluk. Ini keyakinan begini haram, tetapi tidak dihukumi kafir kan gitu kan. Terus hukum kafir itu adalah sifatnya kita kajian, keyakinan begini kafir, keyakinan begini murtad, keyakinan begini menjadikan orang keluar dari Islam. Itu yang dibahas. Tidak boleh kita menghukumi ada sudah kafir. Nah, itu tidak boleh. Ini saya sampaikan di dalam itu yang judulnya itu. Belum. Ini belum tak upload, sengaja kan saya sembunyikan dulu. Nanti kalau dikira saya nyerang Salafi gitu. Jadi gini. Jadi Imam Syafi'i mengingatkan dalam bab riddah. Juga Imam Abdul Hasan Asy'ari mengingatkan sebelum wafatnya. Itu apa? Imam Syafi'i mengingatkan bahwa kajian-kajian pembahasan dalam bab riddah, dalam bab takfir itu tidak dihatapkan pada satu orang yang tertentu, nggak boleh.
Ini sifatnya umum, kajian umum, bahwa akidah semacam ini, ucapan semacam ini, perbuatan semacam ini menjadikan orang kafir. Nggak boleh kita harapkan ketika ada orang punya statement begini, punya ucapan begini, punya perbuatan begini, oh kamu sudah kafir. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Berarti nggak boleh ditaklid pada satu orang, nggak boleh. Ini sifatnya kajian secara umum. Begitu pula Imam Abul Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan setelah wafatnya, saksikan oleh kalian, aku tidak pernah menghukumi kafir satu orang pun daripada ahlul kiblat. Orang yang sholatnya pada Ka'bah, aku tidak pernah menghukumi kafir siapapun. Apa yang kami bahas selama ini itu adalah kajian-kajian dan itu pembahasan yang sifatnya umum. Ini penting ini, karena kemudian ada orang itu salah memahami, membahas bab riddah, asbab jadikan orang kafir. Oh, ya kok kamu cocok lagi? Nah, kamu sudah kafir. Imam Bahabi itu kafir, nggak boleh, nggak boleh. Karena mereka yang hari-hari baca syahadat, pada, jadi nggak boleh seperti itu. Jadi pahami ya. Kita nggak mau dikatakan apa? Kita mengatakan mereka ekstrim, ternyata kita lebih ekstrim. Ini satu hal penting di masalah ini. Ya, apa lagi? Selesai? Nah, jam berapa? Setengah 12. Baru jam setengah 11. 12. Setengah 11 di tempat kami. Oke, mudah-mudahan Allah kasih manfaat. Amin. Dan berbahagia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah hadis subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.